pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 2 bersama Bu Dewi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Dewi ingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka ke depan. Siapa yang sudah rindu pembelajaran di sekolah? Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Science Entrepreneurship pada produk bioteknologi pangan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan membahas lebih detail apa sih yang mau kita kembangkan pada produk bioteknologi pangan di materi bioteknologi ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana sih kalian harus menyiapkan proyek ini? Nah, untuk kegiatan ini kita mulai dari 30 Januari 2021 hingga 27 Februari 2021. Dewi sudah buatkan timeline sehingga kalian bisa lebih mudah untuk mengatur schedule dengan teman-teman kalian. Yang pertama, di minggu yang pertama tanggal 30 Januari 2021 kita sudah melakukan pembentukan kelompok dan pemilihan topik produk bioteknologi pangan ya. Nah, selama 1 minggu ini kalian harapannya sudah menyiapkan alat dan bahan yang perlu kalian gunakan, dan kalian juga harus mencari proses pengerjaan proyek itu harus seperti apa. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, kemarin sudah terbentuk kelompoknya dan kalian juga sudah menentukan topik. Nah, pada tanggal 6 Februari ini targetnya kalian sudah harus membuat laporan progres pembuatan produk bioteknologi pangan. Misalnya kalian membuat produk berupa tape. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus kalian perbuat? Apa sih langkah-langkah yang harus kalian siapkan, dan mungkin apa alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Nah, itu kalian buat laporannya. Nah, selama tanggal 6 sampai 13 Februari 2021 kalian membuat proses pengerjaannya dan harus disertai dengan video dokumentasi ketika kalian mengerjakan. Mungkin minggu kemarin kalian harus menyiapkan alat dan bahan dan sudah mulai mengerjakan. Namun karena prosesnya perlu fermentasi, misalnya fermentasi dalam waktu 3 sampai 1 minggu. Nah, pada minggu ini kalian bisa melanjutkan kegiatan kalian. Tanggal 13 Februari besok, tanggal 13 Februari 2021, kalian harus sudah mengumpulkan video dokumentasi pembuatan produk kalian dan diunggah di YouTube. Nanti untuk pengumpulannya, Bu Dewi akan share link di Google Classroom ya. Kemudian tanggal 20 Februari 2021, seminggu setelah kalian mengumpulkan video dokumentasi, kalian mulai membuat inovasi produk bioteknologi pangan. Nah, kenapa sih harus ada inovasinya? Nanti kita akan bahas. Nah, setelah itu kalian membuat video atau boleh juga gambar teknik pemasaran produk kalian. Misalnya kalau produk kalian ini mau dipasarkan, kayak apa sih pemasarannya atau bagaimana sih teknik promosinya? Nah, itu kalian bisa sampaikan atau kalian kembangkan atau kalian kreasikan di sana. Oke, gitu ya. Nah, di sini sudah Bu Dewi siapkan jadwal dan timeline. Nanti kalian bisa buat nih tanggal sekian kalian harus ngapain, tanggal sekian ketemu kelompok atau yang lain. Nah, itu kalian harus buat time schedule-nya agar lebih terencana untuk proyek ini, oke? Nah, kegiatan yang pertama biar kalian nggak bingung ya. Pembentukan ini kan kalian sudah dibahas ya kemarin ya, membentuk kelompok dengan teman yang berdekatan rumahnya, kemudian diskusi penentuan produk bioteknologi pangan yang akan dibuat, dan kemudian kalian membagi tugas penentuan alat dan bahan. Nah, ini sudah kita lakukan pada minggu kemarin. Oke. Nah, untuk kegiatan yang kedua, hari ini adalah laporan progres pembuatan produk bioteknologi pangan. Nah, kalian bikin apa sih? Misalnya bikin
tape. Gimana bentuknya, proses pengerjaannya, apa sih alat bahan yang kalian gunakan? Kalau kalian bikin yogurt, apa sih yang perlu kalian buat, langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan? Atau mungkin misalnya kalian bikin keju, kemarin ada kelompok yang bilang kalian butuh mau bikin keju. Nah, keju yang seperti apa? Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Trial error misalnya. Pertama kali membuat gagal, nanti bisa kalian sampaikan di laporan progres. Misalnya gagal pun nggak masalah, karena di sini adalah proses pembuatannya juga akan dibahas dan dinilai, ya. Jadi boleh gagal, nggak masalah. Selanjutnya, nah di laporan ini apa aja yang perlu kalian sampaikan? Nah, biaya yang pertama adalah biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Kira-kira kalian membuat yogurt, bahan bakunya dari susu, kemudian dari starternya dan lain-lain, itu kalian buat anggarannya dan kalian laporkan berapa biaya yang kalian butuhkan atau sudah kalian keluarkan untuk membuat produk ini, ya. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan peran setiap anggota kelompok itu ngapain. Misalnya membuat 3 orang bersama-sama membuat tape ketan. Ada yang mencari bahan berupa daun, ada yang bertugas sebagai video dokumentasi, ada yang bertugas sebagai editor, ada yang bertugas sebagai narasi. Nggak masalah. Nanti kalian buat pembagian kelompoknya, ya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pembuatannya kalian sebutkan. Yang pertama, kalian ngapain dulu? Misalnya buat yogurt. Pertama harus ngapain dulu? Memanaskan susu misalnya. Susunya dipanaskan dalam suhu sampai berapa? Atau kalian memanaskan di kompor biasa, atau mungkin kalian punya kompor khusus, atau mungkin kemudian setelah itu diapain? Nah, itu kalian jelaskan langkah-langkah pembuatannya di laporan ini. Oke? Untuk kegiatan yang ketiga, kalian sudah harus mengumpulkan video dokumentasi pembuatan produk. Nah, nanti kalian unggah di channel YouTube seperti biasa ketika kalian buat tugas proyek, ya. Kemudian di sana harus ada ketentuannya. Nah, ketentuannya apa aja sih? Nah, ketentuannya kalian juga harus menampilkan judul produk bioteknologi pangan apa sih yang kalian buat di sini. Nah, ini ada contoh teman kalian yang sudah mengumpulkan tugas ke Bu Dewi, ya. Kelompok dari Ridho Setiawan, Iqmal, dan kawan-kawan. Oke, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Ridho untuk contoh dari kelompok mereka. Ya, yang pertama judulnya harus ada. Kamu membuat apa? Tape singkong kah? Tape ketan kah? Yogurt kah? Keju kah? Roti atau yang lain? Boleh. Kemudian di sana juga harus dicantumkan identitas kelompok. Kalau bisa ditampilkan juga foto anggota kelompoknya, biar Bu Dewi tahu siapa aja sih yang di situ beneran mengerjakan bersama-sama atau cuma satu orang. Nah, selain itu kalian juga boleh dituliskan di deskripsi itu anggota kelompoknya siapa, kelas berapa, dan absennya berapa. Oke. Nah, yang paling penting kalian juga cantumkan langkah pembuatannya. Ketika mau video, kalian harus tahu ini proses ngapain sih. Oh, pemberian ragi. Untuk apa raginya? Oh, sekarang lagi proses fermentasi, ditutup. Nah, itu nanti dituliskan di sana langkah-langkah pembuatannya. Nah, yang terakhir, di konklusinya atau di penutupnya, kalian juga harus tampilkan foto hasil produk yang kalian buat itu kayak apa, ya. Jadi, tahu, misalnya gagal pun tampilkan aja yang gagal. Nanti kita bahas bersama-sama kenapa gagal. Nanti dicoba lagi biar untuk percobaan selanjutnya tidak gagal. Oke, gitu ya. Nah, untuk kegiatan yang keempat adalah inovasi produk bioteknologi pangan. Kenapa sih harus melakukan inovasi? Nanti kita akan bahas. Nah, inovasi ini ditujukan untuk memberikan tampilan yang menarik dan berdaya jual tinggi. Contohnya, kalau misalnya kalian membuat tape ketan dibungkus plastik misalnya, atau dibungkus daun, kan nggak kekinian nih. Nah, kalian buat tape ketannya di apa ya? Misalnya dibuat dalam bentuk topping es krim, boleh, nggak masalah.
Jadi kalian buat produk kalian itu diinovasi semenarik mungkin. Kalian bikin yogurt. Yogurtnya dibuat apa ya? Oh, kalian ganti mayones yang ada di salad buah dengan yogurt kalian dengan tekstur yang lebih kental misalnya, nggak masalah. Ya, jadi lebih kekinian ibaratnya, biar kalau dipromosikan itu menarik perhatian dan kira-kira banyak orang yang tertarik dan ingin membeli produk kalian. Ibaratnya kalau melihat makanan tuh udah ngiler duluan, ya. Nah, yang kedua, kita berusaha melihat peluang untuk berwirausaha. Jadi kita belajar di sini untuk diimplementasikan. Kalian bisa melihat, oh di pasaran ini atau di anak-anak sekarang ini lebih suka yang kayak gimana sih makanannya, tampilannya bagaimana. Nah, itu kalian belajar di sana, ya. Yang ketiga, kalian bisa mengintegrasikan konsep pembelajaran IPA dalam dunia usaha. Jadi kita belajar IPA ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Bisa kalian gunakan untuk berwirausaha. Ingat, wirausaha tidak cuma nanti bisa kalian lakukan ketika dewasa, tapi bisa kalian mulai konsep dari sekarang, ya. Kalau emang sudah punya jiwa wirausaha, nanti kalian bisa kolaborasi dengan orang tua kalian, kakak kalian, atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh inovasi yang bisa kalian lihat. Nah, misalnya hasil produk bioteknologi kalian bikin tempe. Kalian mungkin kan nggak masak sama dengan ibu-ibu yang jualan tempe di pasar misalnya produknya, karena kalian kan pasarannya kepada anak-anak muda. Sedangkan kalau yang di pasar itu biasanya membeli adalah ibu-ibu rumah tangga untuk dibuat tempe di rumah misalnya kayak gitu. Nah, tempe kalian diubah dulu, diinovasikan dulu menjadi apa? Contohnya di sini Bu Dewi perlihatkan stik tempe balado pedas. Kalian bikin tempenya digoreng dulu, kemudian dibentuk sebagaimana bentuk yang menarik, kemudian dikasih rasa-rasa, misalnya ada bumbu pedasnya, ada bumbu baladonya, pakai bon cabe misalnya. Nah, itu salah satu bentuk inovasi. Kemudian di sini ada tape singkong. Nah, kalian bikin tape singkong. Kalau merasa tape singkong itu sudah bisa dijual di kalangan umum karena jarang yang bikin, nggak masalah. Tapi jika misalnya kalian mau membuat berinovasi menjadi lebih baik, misalnya kalian bikin tape goreng isi coklat. Nah, kan jarang. Nah, itu bisa kalian promosikan. Selanjutnya pada kegiatan kelima di akhir pertemuan 27 Februari 2021, di sini adalah pengumpulan video atau gambar teknik pemasarannya dalam produk inovasi kalian. Nah, kalian boleh buat video lagi ya, yang dalam bentuk pemasarannya, promosi kalian, atau kalian juga boleh buat gambar. Nah, di sini kalian bisa pakai bantuan aplikasi Canva misalnya, atau mungkin yang lainnya ya. Nah, ini contoh kelompoknya Hikmal yang sudah dicoba dibuat promosi. Nah, Hikmal cerita dia pakai Canva, kemudian dari hasil produk akhirnya difoto. Kalian buat kata-kata yang sekiranya teman-teman ataupun followers Instagram kalian itu jadi ngiler lihat produknya kalian, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan apa sih? Kalian buat teknik promosi semenarik mungkin. Boleh kalian inovasi pakai sinematik mungkin ya. Kemudian kalian boleh buat menggunakan gambar yang desain yang unik, atau bikin komik misalnya, gambar-gambar komik kayak gitu, nggak masalah. Kalian buat teknik promosi semenarik mungkin ya. Yang kedua, media promosi kalian dapat berupa gambar atau video. Ini dibebaskan ya. Namun perlu diingat ketika membuat teknik pengumpulan, teknik pemasaran, semakin menarik, semakin unik, pasti akan lebih mengena di para pembacanya ya. Nah, selanjutnya kalian unggah di akun Instagram kalian dan tag ke
yi_sciencepedia. Nanti di sana akan Bu Dewi cek siapa yang sudah mengerjakan dan nanti akan diumumkan 3 terbaik. Nah, dari 3 konten terbaik akan mendapatkan rewardnya apa? Nanti Bu Dewi sampaikan melalui WA di akhir pertemuan. Gitu. Nah, yang terakhir, bagi yang masih bingung, nanti Bu Dewi sudah siapkan contoh beberapa media promosi yang saya punya. Nanti saya share link Google Drive-nya untuk kalian lihat-lihat. Kalian di sana sudah saya siapkan ada contoh media promosinya dalam bentuk video ataupun gambar yang bisa kalian gunakan sebagai inspirasi untuk membuat produk inovasi dan media promosi. Sekian, terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan, boleh di kolom komentar atau di Google Classroom atau mungkin di WhatsApp group di grade 9. Terima kasih, Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.